Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini dengan cepat kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, yang mana pagi ini saya bicara tentang sehati melawan virus perpecahan. Sehati melawan virus perpecahan. Ternyata virus itu bukan hanya karena virus corona, tapi ternyata perpecahan pun ada virusnya. Memang tidak kelihatan wujud virus itu, tetapi itu bisa kelihatan dari tindakan-tindakan. Ya, saudara sudah kasih Tuhan, iblis adalah bapa segala tipu, ya, bapa segala penipu, dan juga dia adalah bapa pendusta, pembunuh. Sejak awal iblis itu sudah berusaha. Sejak awal iblis itu sudah berusaha untuk apa? Menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan. Bahkan tidak hanya menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi iblis juga berusaha untuk apa? Menghancurkan hubungan gereja Tuhan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, adanya perpecahan. Kalau kita melihat dalam dunia sosial, medsos dan sebagainya, kita melihat banyak tokoh gereja membahas satu topik yang sampai hari ini nggak pernah selesai, berbicara tentang Tritunggal. Topik ini hangat dari tahun ke tahun, bahkan sampai sekarang pun tetap terus dibahas. Dan seringkali masing-masing tokoh-tokoh gereja punya argumen masing-masing. Ketika argumennya sudah tidak diterima, akhirnya dia memisahkan diri, dan dia berprinsip bahwa itu benar menurut pandangannya. Dan memang tidak bisa dimungkiri. Karena apa? Karena argumennya juga berdasarkan firman Tuhan. Nah, oleh karenanya saudara dikasih Tuhan, ketika saudara saya menyadari hal itu, hubungan manusia dengan Tuhan, iblis berusaha untuk menghancurkannya, membuat saudara dan saya untuk tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berhubung dengan Tuhan. Bahkan iblis juga bukan hanya menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga menghancurkan hubungan satu yang lain. Ketika kita menyadari hal itu, kita sebagai gereja Tuhan harus waspada dengan adanya virus perpecahan itu. Amin. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ke-15. Tapi kita membacanya tidak semua, ya. Filipi pasal yang pertama pasal kedua ayat pertama hingga ayat yang ke-15, tapi kita membacanya ayat pertama hingga ayat yang keempat saja. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Filipi pasal yang kedua ayat pertama hingga ke-15, kita membacanya ayat pertama hingga ayat yang keempat saja. Mari kita membaca ayat ini dengan silih berganti. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, yang selesai ayat yang keempat. Demikian perkataan firman Tuhan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2. Dengan tidak mencari kepentingan diri, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat keempat kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Katakan amin. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ke-15, kita melihat ada suatu nasihat yang baik oleh seorang hamba Tuhan Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi. Supaya apa? Supaya jemaat itu tetap berusaha untuk membangun kebersamaan, dengan kata lain membangun kesehatian. Sekalipun saudara kasih Tuhan, untuk membangun hal itu tidak mudah.
Tetapi ketika kita mau berusaha, saya percaya kesatuan pasti bisa terbangun di dalamnya. Amin. Ada kesatuan. Pada pagi hari ini bertalian dengan tema kita, sehati melawan virus perpecahan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bahkan tidak hanya kita perhatikan, tetapi kita juga harus lakukan. Supaya apa? Supaya kita dapat menangkal, supaya kita dapat mematahkan, supaya kita dapat terhindar dari yang namanya perpecahan. Lalu pertanyaan, apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan agar gereja Tuhan itu tetap memiliki kesehatian, kebersamaan yang baik, yang berlandaskan dengan kasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat bagian yang pertama. Jadi saudara dikasih Tuhan, hal yang harus kita lakukan, bahkan yang harus kita perjuangkan, supaya kita tetap memiliki kesehatan, sehingga kita bisa terhindar dari perpecahan. Yang pertama saudara dikasih Tuhan adalah memiliki kesatuan. Seperti apa yang dikatakan dalam ayat yang pertama hingga kedua tadi, saudara dikasih Tuhan, memiliki kesatuan. Tuhan Yesus menghendaki agar semua orang percaya memiliki kesatuan, memiliki setujuan, dan semuanya berdasarkan dengan kasih, dan itu tercermin terhadap seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi tadi. Ya. Ingat, ada pepatah berkata demikian, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan pepatah ini bukanlah sesuatu yang baru buat kita, dan sering kita dengar. Dalam konteks berbangsa negara pun, kesatuan itu merupakan hal yang penting, betul nggak? Sebab apa? Sebab ketika kita tidak ada kesatuan, bangsa ini akan menjadi kacau. Di dalam konteks rumah tangga pun, kesehatan dan kesatuan itu penting. Sebab apa? Sebab ketika kita dalam konteks rumah tangga sudah tidak ada kesatuan dalam hubungan keluarga, itu sangat rawan akan kacau, bahkan akan jadi pecah. Dalam konteks sebagai gereja Tuhan, kesatuan itu penting. Amin. Amin. Kesatuan itu penting, kesatuan itu perlu. Pertanyaannya, mengapa kesehatan ini penting bagi kita sebagai gereja Tuhan? Apalagi hari-hari ini yang kita lihat baik di media sosial, yang kadang-kala saudara kasih Tuhan itu bisa membuat kita menjadi kita tidak memiliki keteguhan hati yang bisa menggoyahkan kita, yang berhubungan dengan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh mengapa memiliki kesatuan atau kesatuan sangat perlu bagi kita, yang tidak ubahnya seperti pesan Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi, supaya mereka tetap sehati dan memiliki satu tujuan yang berlandaskan dengan kasih Tuhan. Kita lihat bagian yang pertama sudah dikasih Tuhan. Yang pertama, karena di dalam kesatuan atau di dalam kesatuan itu, ya, itu ada kekuatan yang luar biasa. Katakan, ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang dahsyat, saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa. Ketika ada kesehatan, ketika ada kesatuan yang berlandaskan kasih Kristus. Kalau Paulus saja pun punya kerinduan sedemikian rupa terhadap jemaat yang ada di Filipi, saya percaya itu juga kerinduan hati Tuhan kepada kita semua sebagai Tuhan. Amin. Amin. Ketika ada kesatuan, ketika ada kesehatan, maka di situ ada kekuatan yang besar dan luar biasa. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, untuk meraih sebuah kesatuan, untuk meraih sebuah kesatuan itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan yang sungguh-sungguh, tidak main-main. Supaya apa? Supaya kesatuan dapat tercapai. Kenapa kita harus mencapai itu? Sebab di dalam kesatuan ada kekuatan yang luar biasa. Saudara sudah kasih Tuhan, selain ada kekuatan yang besar di dalam kesatuan, ya. Yang kedua, saya tambahkan saudara kasih Tuhan, ketika ada kesatuan, maka Allah
ada bersama dengan kita. Di dalam firman Tuhan dalam Injil Matius pasal ke-18 ayat ke-20, di mana 2-3 orang berkumpul di situ, maka aku ada di situ. Ketika ada kesatuan, ketika ada kesatian, ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan dahsyat. Yang kedua, ketika ada kesatian, ada kesatuan, di situ merupakan Allah akan hadir di tengah kita. Dan yang ketiga, ketika ada kesatuan, ternyata kesatuan itu merupakan fondasi agar apa yang kita minta di dalam Tuhan, Tuhan memberikan jawaban bagi kita. Amin. Kita lihat di dalam Injil Matius. Perhatikan, saya bacakan demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal ke-18, ya, ayat ke-19, ya, ayat ke-20. Di situ dikatakan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat ke-20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara dikasih Tuhan, kesatuan itu, kesehatian itu perlu kita terus perjuangkan. Ketika kita terus memperjuangkan itu, maka ada kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Ketika kesatuan dan kesatuan kita terus perjuangkan, ternyata di situ merupakan landasan untuk apa? Allah hadir di tengah kita. Ketika kesatuan dan kesatuan ada di kehidupan kita, maka apa yang kita minta, Tuhan akan mengabulkannya. Amin. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan. Tetapi supaya itu bisa terwujud, kita jangan sampai hanya orientasinya untuk memikir diri sendiri, tapi kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Di dalam kehidupan kita berjemaat, kadangkala ada ekonominya yang menengah ke atas, ada yang sedang, ada yang di bawah, ada yang kekurangan. Sebagai kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, kita dapat untuk apa? Saling menopang. Kenapa kita lakukan? Sebagai wujud bahwa kita mau membangun kesatuan yang berlandaskan kasih Tuhan, sehingga gereja Tuhan untuk satu yang lain saling menopang. Amin. Apalagi dalam masa-masa pandemi ini, sudah kasih Tuhan. Ya, saya memberikan kesaksian sebentar. Ya, berapa minggu yang lalu saya itu didatangi oleh beberapa orang. Saya tidak sebutkan orangnya. Orang ini boleh dikatakan ya orang penting juga. Dia sebagai hamba Tuhan. Hal ini saya harus sampaikan karena ini kenyataan terjadi. Berapa orang ini datang ke teman saya ini minta begini, Pak Kartumius, hari ini ada enggak di rumah? Saya bilang ada. Posisinya di rumah atau di gereja? Saya bilang sekarang lagi di rumah karena saya memang baru pulang di gereja. Lalu orang ini bilang, Pak Kartumius kalau bisa kita ketemu. Oke Pak, saya ke gereja. Singkat cerita ketika ketemu di gereja, ada orang 4 tokoh gereja. Ketika mereka sampai begini, ke tempat sini, duduk di ruang gereja ini, menyampaikan begini dengan saya, Pak Kartumius, ini kami mengamati dalam berapa tahun ini, khususnya tentang pekerjaan Tuhan yang ada di Purbalingga, Badan Kerjasama Antar Gereja yang ada di Kabupaten Purbalingga. Yang salah satunya saya juga duduk di dalamnya, saya wakil ketua. Yang masa bakti tahun 2014 sampai tahun 2020, berarti 2 periode. Satu periode itu 3 tahun, berarti 2 periode 6 tahun. Singkat cerita mereka bilang begini, Pak Kartumius, kami melihat bahwa pekerjaan Tuhan khususnya Badan Kerjasama BSAG itu tidak berjalan yang baik. Nah, karena kami sudah melihat yang tidak baik, lalu mereka punya gagasan. Gagasan ini mereka mau mencari jalan keluar. Jalan keluar itu untuk mengganti kepengurusan yang lama. Ya. Mengganti kepengurusan yang lama. Singkat cerita mereka sudah sampaikan itu buat saya. Lalu saya sanggah begini, Pak, saya menyadari bahwa Badan Kerjasama BSAG dalam beberapa tahun ini tidak seperti yang diharapkan banyak orang. Kenapa? Karena ada beberapa gereja yang mundur, melepaskan diri dari wadah ini.
Ketika mereka mundur, kita tidak bisa buat apa-apa karena mereka sudah buat surat perkataan bahwa mereka mundur, mencabut, dan mereka tidak bergabung lagi di badan kerjasama antar gereja yang ada di Purbalingga. Saya akui itu. Tapi sekalipun demikian, bukan berarti kami tidak bekerja. Kami bekerja, sekalipun masih banyak kekurangannya. Lalu singkat cerita, bapak-bapak ini bilang, begini Pak, saya minta tangan Pak Kartomius sebagai wujud bahwa kami itu mau membentuk kepengurusan yang baru badan kerjasama BSAG. Saya tadi menolak. Saya bilang, Pak, maaf, saya harus konsultasi dengan ketua. Saya wakil ketua, saya harus konsultasi dengan wakil ketua pengurus BSAG yang lama. Lalu bapak-bapak bilang begini, Pak Kartomius, ini bukan berbicara tentang perorangan, ini berbicara tentang gereja Tuhan yang ada di Purbalingga. Sederhana itu. Ketika mereka sudah sampaikan, lalu salah seorang lagi bilang begini dengan saya, Pak Kartomius, ketua BSAG yang sekarang tidak mau diajak berdialog. Dalam minggu-minggu sudah ada Pak Kartomius dihubungnya. Saya bilang belum ada. Singkat cerita akhirnya, karena mereka sudah akan bunuh, artinya saya tanda tangan, disaksikan sama RD, tanda tangan, saya stempel. Setelah udah tanda tangan, karena saya berpikir simpelnya begini, supaya nanti saya lepas tugas dan tanggung jawab, saudara. Saya berpikir ya udahlah. Tapi setelah itu saya telepon ketua BSAG. Waktu saya telepon ketua BSAG bilang begini dengan saya, Pak Kartomius, betul, mereka sudah ketemu dengan saya. Kita sudah sepakat. Nih, perhatikan di sini. Mereka sudah sepakat tanggal 13 bulan September kemarin kita adakan rapat. Rapat itu adalah pertanggungjawab BSAG dan pemilih ketua yang baru. Saudaraku kasih Tuhan, ini kita belum kasih undangan. Kenapa? Karena tempat untuk kita pertemuan tuh belum deal. Hanya kata pertemuan di rumah makan Joglo. Gara-gara berapa hari itu belum terkirim surat, lalu beberapa orang yang ke tempat saya tadi, mereka langsung bikin surat ke gereja-gereja yang lain supaya mengundang, lalu mengatakan pada tanggal 11 mereka adakan pertemuan di salah satu gereja di Purbalingga. Lalu mereka adakan pembentukan pengurus yang baru. Pada pengurus yang lama masih ada, belum dibubarkan. Laporan pertanggungjawabnya juga belum disampaikan. Mereka adakan rapat sendiri, pemilihan ketua BSAG yang baru. Untuk sekarang sudah kasih Tuhan. Saya berani menyampaikan ini karena ini nanti akan ketahuan. Sebab mau ditutup apapun itu nanti akan terbuka. Ya. Jadi sekarang di Purbalingga ini ada dua kubu. Badan kerjasama BSAG. Kubunya yang memang menurut aturan main BSAG yang sudah berjalan berapa tahun ini. Ada kubu yang tadi yang tim penggagas. Dan ini didirikan oleh hamba Tuhan, saudara. Ya, ini saya katakan, ini fenomena sekarang terjadi. Ini kondisi gereja Tuhan sekarang terjadi begini. Akhirnya saya tidak ikut pertemuan tanggal 11 itu. Kenapa? Saya cabut dukungan saya. Kenapa? Karena ternyata agendanya tanggal 13 BSAG sudah ada. Dan beberapa orang penggagas itu sudah diadakan pertemuan. Tapi mereka seolah-olah mereka tidak mau terima karena ketua BSAG terlambat kasih undangan. Lalu mereka ada pertemuan memilih ketua yang baru. Sudah kasih Tuhan. Tapi didukung hanya berapa gereja saja. Kalau dari BSAG didukung ada 18 gereja. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini, saudara, yang dia kasih Tuhan. Dan sadar atau tidak sadar, ini salah satu apa? Tipu muslihat iblis yang coba apa? Menghancurkan gereja. Oleh karena itu, saudara, dikasih Tuhan, mari kita terus mau berjuang, membangun kesatian, berlandaskan kasih, tujuan yang sama. Untuk apa? Sebab ketika kita membangun kesatuan, ingat, ada kekuatan yang besar di dalamnya. Amin. Ketika ada kesatuan, itu merupakan fondasi di mana Allah akan hadir bersama kita. Ketika kita ada kesatuan dan membangun kesatuan yang sehat berlandarkan kasih, maka Allah selalu siap untuk menjawab apa yang menjadi kita doakan. Amin. Amin. Mereka tepuk tangan dulu buat Tuhan kita isi. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, saya berdoa supaya ini nanti bisa diselesaikan. Kita berusaha untuk ketemu dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan ini semuanya, supaya nanti tidak ada dua kubu, tapi ini bisa dicairkan, supaya nanti bisa dipilih ketua yang baru, supaya apa? Supaya nanti ini terbangun dalam kepengurus yang baru ini betul-betul dikerjakan, karena bukan tujuan yang lain, bukan untuk mencari kepentingan lain, tapi kita mau supaya gereja Tuhan yang ada di Purbalingga ini semakin maju dan berkembang. Amin.
Saudara kasih Tuhan, berdoa. Karena hari-hari ini kita lagi lobby pemerintah, tapi karena pemerintah lagi sibuk untuk mengurus masa-masa kampanye dan juga untuk pilkada tahun ini. Tapi berdoalah supaya nanti jangan sampai terjadi, supaya nanti di Purbalingga ini tetap ada yang sehat dan semuanya tujuan untuk kemajuan gereja Tuhan. Maka dari itu jemaat di Gunung Padang dukung doa supaya nanti kita bisa menyelesaikan ini semuanya. Amin. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan Purbalingga maju dan berkembang. Secara khusus buat jemaat Tuhan di Gunung Padang, bangun terus kesatuan yang sehat, pelandarkan kasih, supaya di situ ada kekuatan yang luar biasa di kehidupan kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan agar tidak terjadi yang namanya perpecahan, ya, supaya kita terhindar dari virus perpecahan, ya. Yang kedua, Saudara dikasih Tuhan, merendahkan diri seperti Kristus. Merendahkan diri seperti Kristus. Filipi pasal 2 ayat 3 hingga ayat 13. Jadi kunci untuk menangkan virus perpecahan adalah dengan cara meneladani Kristus, yaitu merendahkan diri seperti Kristus. Lalu dalam hal apa saja yang perlu kita teladani dalam diri Kristus, ya, sebagai wujud bahwa dia tuh memiliki teladan yang baik bagi kita. Teladan yang perlu kita ikuti dalam diri Kristus, Saudara kasih Tuhan, ia tidak menganggap dirinya setara dengan Tuhan, ya. Ia tidak menganggap dirinya setara dengan Tuhan atau dengan Allah. Lalu yang kedua, ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lalu yang terakhir, ia taat sampai mati di atas kayu salib. Filipi pasal yang ke-2 ayat 13 hingga ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-13. Saudaraku yang kasih Tuhan, perhatikan. Saya bacakan dalam beberapa ayat, saudaraku yang kasih Tuhan. Ayat yang ketiga berkata demikian, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian atau puji yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ayat orang lain juga. Lalu ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan dan sebagainya. Jadi saudara kasih Tuhan, supaya kita terhindar dari segala virus perpecahan, ya, yang harus kita lakukan sudah dikasih Tuhan. Yang kedua, memiliki kerendahan hati atau merendahkan diri seperti Kristus. Dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, sama seperti manusia, bahkan ia taat sampai mati. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, merendahkan diri seperti Kristus itu perlu belajar, saudara kasih. Tidak mudah, apalagi kalau kita ini mungkin dianggapkan banyak orang yang berpengaruh, memiliki kedudukan dan sebagainya. Untuk belajar seperti Kristus merendahkan diri itu sulit, saudara kasih Tuhan. Tapi kalau saudara saya, sekalipun mungkin status sosial kita mungkin dipandang orang yang luar biasa dan hebat, tapi kalau kita tetap bisa meladani Kristus, itu bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Amin. Saudara kuasa Tuhan, Yesus sendiri memberikan teladan buat kita. Dia tidak mempertahankan diri menganggap diri setara dengan Kristus, dan dia betul-betul menyadar hal itu, dan juga dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, sama seperti manusia. Bahkan ia taat sampai mati. Jadi ini yang patut kita teladani di dalam kehidupan Yesus, ya. Merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini
Di zaman akhir ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Apapun kesuksesan kita yang kita raih, dan apapun status sosial kita, mungkin kita disegani dan sebagainya, tapi mari kita tetap meladani Kristus. Sebab ini yang Tuhan rindukan. Ketika engkau berada, dimanapun kau berada, tinggal dimanapun kita, miliki keteladanan seperti Kristus yang patut kita teladani. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba seperti manusia, dan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Biarlah ketika Yesus datang kedua kali kelak, ia mendapat kita orang yang selalu memiliki hati yang mau sungguh-sungguh mau belajar merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, seperti Kristus yang memiliki teladan yang baik bagi kita. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, ini bagian yang kedua, sudah kasih Tuhan. Hal yang harus kita lakukan agar kita terbebas atau kita dapat menangkal daripada virus-virus perpecahan di dalam kehidupan gereja Tuhan, ya. Yang pertama tadi miliki kesatuan, lalu yang kedua miliki kerendahan diri seperti Kristus. Miliki kerendahan diri seperti Kristus. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, saudara kasih Tuhan, yang ketiga yang harus kita lakukan itu kita melakukan segala sesuatu dengan tulus. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Perhatikan di situ, tetaplah kerjakan keselamatan, judul perikopnya. Ayat ke-12 ayat yang ke-12, 14 dan ayat ke-15. Perhatikan di situ ya. Saya membacanya ayat yang ke-14 langsung di situ. Berkata demikian, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, supaya kita bisa menangkal virus perpecahan dalam kehidupan gereja Tuhan atau umat percaya. Yang ketiga, kita harus melakukan segala sesuatunya dengan tulus, ya. Harus melakukan segala sesuatunya dengan tulus. Artinya apa? Artinya, ya, di situ di bagian bawah itu sudah ada penjelasan, ya. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan segala sesuatunya dengan situ tadi dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah, dan melakukan pelayan yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak bernoda, tidak beraib, dan tidak bercela. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa memancarkan kemuliaan Kristus yang digambarkan seperti tadi, seperti bintang-bintang di dunia ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan tulus, yang baik, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, ya. Di situ dikatakan di bagian penjelas, di bagian bawah itu, hal yang terbaik yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya adalah melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Jika kita tidak melakukan untuk Tuhan, maka kita akan dapat melakukannya dengan hati yang tulus, ya. Melakukan untuk Tuhan, maka kita dapat melakukan dengan hati yang tulus, sehingga kita tidak mengharapkan imbalan apapun. Jadi saudara dikasih Tuhan, ketika ketulusan ada dalam diri kita, ketika kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di kehidupan kita, maka di situ dikatakan kita tidak mengharapkan ada imbalan apapun. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan itu semuanya kita lakukan dengan segenap hati, dan semuanya kita lakukan karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pasti dengan cara yang luar biasa untuk memberkati dan membalas segala kebaikan kita. Amin. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan lihat ada 3 hal ini yang penting bagi kita untuk kita dapat terhindar dari segala berbagai macam hal yang berhubungan dalam kehidupan gereja Tuhan, ya. Sehati melawan virus perpecahan. Nah, untuk kita bisa terhindar dari virus perpecahan ini tadi, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi saudara kasih Tuhan, miliki kesatuan.
Lalu yang kedua, kerendahan diri seperti Kristus. Lalu yang ketiga, melakukan segala sesuatunya dengan tulus. Oleh karenanya, biarlah firman Tuhan ini pagi hari ini yang singkat ini boleh memberkati kita, dan itu boleh mengingatkan kita supaya kita terhindar dari segala virus perpecahan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Tetapi sebaliknya kita tetap terus membangun kesehatian dengan sungguh-sungguh supaya kesatuan dalam gereja Tuhan tetap terbangun di dalamnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Inilah firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang kami sudah dengar. Biarlah firman-Mu yang kami sudah dengar pagi hari ini, Tuhan, boleh memberkati kami semuanya. Dan kami percaya ketika kami ada kesehatian yang melandaskan kasih Tuhan, yang memiliki satu tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kami percaya segala virus perpecahan itu dapat dipatahkan. Terima kasih Bapa, firman yang kami dengar pagi hari ini, sekalipun singkat, biarlah Tuhan itu dimateraikan di hati kami, supaya firman itu menjadi firman yang hidup, yang terus membangun, menguatkan kami, supaya kami dalam menjalani hidup ini tetap memiliki hati yang melekat kepadamu, hati yang tetap percaya kepadamu, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan, karya Tuhan dinyatakan. Dan pagi hari ini setiap kami hadir, tidak seorang pun terlewati, tapi semua boleh diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi jalan buntu dalam usaha Tuhan, buka jalan supaya dapat diselesaikan dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami Tuhan lakukan pagi ini, Tuhan yang memberkatinya. Berkati perjamuan kudus, berkati roti dan berkati anggur, supaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami tetap teringat akan pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu, yang Tuhan sudah lakukan sebagai wujud kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan sekarang kami siap untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pagi ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkan perjamuan kudus kita masing-masing. Ambil rotinya dan angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan rotinya bersama-sama. Haleluya. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggurnya bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan ucapan syukur sepribadi kepada Tuhan buat kasih setia-Nya yang Dia sudah berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia
serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku, sungguh telah terbukti, amin Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukurlah, amin, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau, Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh, terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus. Kuralama cikaralama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa atas pimpinanmu, penyertaanmu di dalam ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan, di penghujung ibadah kami. Apa yang kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan, suatu kerinduan kami. Biarlah Engkau yang terus dipermuliakan dan ditinggikan dan diagungkan. Bahkan lewat ibadah ini kami juga Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh dikuatkan iman percaya kami. Kami terus diperbaharui dalam roh kami supaya kami tetap terus maju bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga apapun tandang kami hadapi, kami percaya Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, siapapun kami hadir pagi ini, kami percaya dan kami menyadari setiap kami punya pergumulan, punya beban dan punya tantangan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya ketika kami ada kesatian, ketika kami ada kesatuan, maka di situ kami akan meraih kekuatan pada Tuhan. Bahkan Allah hadir, bahkan Allah juga akan menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih dan anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan terus beri kekuatan dan kemampuan serta urapan yang terus baru setiap saat, setiap waktu, supaya mereka boleh terus mengerjakan Tuhan pelayanan yang ada dengan kekuatan kemampuan pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dan setiap kami hari pagi hari ini yang dilayani, tidak seorang pun yang kelewati, tapi semuanya boleh diberkati sehingga ketika kami pulang ada sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan persiapan ibadah raya nanti sore, supaya Allah Roh Kudus untuk memimpin, menyertai, dan setiap anak-anak yang sudah mendaftarkan diri supaya tidak ada yang membatalkannya, tapi semuanya hadir boleh menikmati kasih Tuhan dalam ibadah kami nanti sore. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Sebenarnya kami akan berpisah yang lain, seperti Tuhan menuntun kami pada waktu berangkat, demikian juga pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semuanya. Terpuji-pujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, setiap kita semua yang hadir pagi ini, angkat kedua tanganmu dan kita akan pulang terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan berkat Tuhan kita sepakat berkata, amin.